banget, sebanget-bangetnya. Hai guys, kita back dengan mic yang baru yang didatangkan dari Jakarta. Yeay. Kita lagi di Singapore Airport ya, namanya Changi ya. Ya, setelah drama-drama yang baru di Jakarta sehingga kita harus menghabiskan 13 juta. Sekarang kita mau tes mic-nya ini dengan sudah. Enggak ngerti. Welcome on board. Welcome aboard. Makan apa? Makan cranberry. Dah. 13 jam kemudian. Tiba di Munich. Sekarang kayaknya sekarang jam 7 pagi. Terus sama Iin sama Helmet teman kita yang kita ketemu di dalam pesawat, duduknya sederetan. Sekarang kita mau on the way ke imigrasi dan ngambil koper kita. Hey yo guys, sekarang kita sudah sampai di Munich, sudah ambil bagasi, sudah lewatin imigrasi semuanya, dan sekarang kita mau ambil train untuk pergi langsung ke Salzburg. Jadi kita nggak stay di Munich, jadi kita langsung ke Salzburg bersama dengan Iin. See you, bye. Go Bun. Ini sih berat sih. Go. Bisa nggak? Panjang. Bantu. Bisa. Ya ampun, luar biasa. Hai guys, kita sudah di Salzburg. Ini di Central Stationnya. Terus kita udah book accommodation kayak di hostel gitu, yang sharing 6 orang. Sekarang kita, dan dia deket aja dari sendiri, memang sengaja carinya yang deket langsung. Jadi kita nyampe ini, karena sekarang baru jam 12, kita belum waktunya check-in, belum bisa check-in. Jadi kita akan taruh barang kita aja dulu, terus mulai explore this city. 2 orang yang namanya lagi kelaparan, nggak kelaparan banget sih, cuma mungkin lebih ke kelelahan, terus belum bisa check-in, cari makanan. Terus kita tadi ditolak di restoran Thai, padahal ada tempat gitu, ada space gitu, nggak ada tulisan reservasi juga, itu nggak ada. Tapi sama orangnya kayak bilang nggak tahu bahasa sini, intinya nggak ada tempat, kita ditolak. Jadi akhirnya kita jalan pulang, ketemulah teman-temannya Muin. Mana-mana gini geng, makan pizza bersama dengan kok geser. Heyo, jadi sekarang kita ada di Mirabel Garden. Ini sore, terus tadi hujan, ini masih juga gerimis sedikit, jadi kita cuman spend waktu di sekitar city center aja. Nih udah city centernya, karena capek banget, belum sleep properly. Ini gardennya, terus ini pohonnya itu bagus banget, kayak jenis-jenisnya itu kayak unik aja gitu. Jadi guys, ini pertama kalinya Ibu Iin menginap di hostel. Ini bawaan kita, bedsheetnya baru dikasih, jadi kita harus masang sendiri. Itu kopernya. Ini total 2 malam 2 bed 1 juta, buat 1 juta. So 1 malam 1 bed is like 250, the cheapest I could get for the both of us. 342. Dan jackpot kita kena kamar 342. Jadi kita udah naik lift sampai lantai 3. Tapi ternyata ini nih, kita harus naik lagi. Tuh, Kak Iin harus membawa 2 koper ini. Aku nggak rugi, nggak salah bawa asisten. Itu kopernya dia itu 24 kilo guys. Aku bantu. Selamat pagi guys. Aduh, hari ini udah seger. Kita mulai babak pertama ya. Ini kita stay di sini ANO Hostel. Jadi kita stay-nya itu di dorm yang isinya itu 6 orang. Jadi jackpot banget, semuanya itu cowok-cowok 4 orangnya. Jadi kita 2 cewek.
tapi ya all safe. Sekarang ini jam 7, kita mau mengawali hari ini karena masih pagi, kita mau foto-foto di mana semua itu nggak rame gitu ya. Semoga cuaca hari ini bagus, walaupun sedikit rintik-rintik, tapi kita percayakan kekuatan doa. So let's go for breakfast. Dia ada yang kayak breakfast in breakfast. Dari kemarin makannya masih fast food ya bun. Fast food kita, pizza kita masih di meja tuh kayaknya ya. Meja hotel. Oh ya? Enggak mau kok. Oh. Biar dimakan juga. Hari kedua, makan kedua masih dengan fast food dan McD. Habis ini kita harus cari makanan lokal sini. Sekarang kita lagi di Mozartstraat. I think ini adalah jembatan Mozart gitu. Jadi kita Salzburg ini kurang lebih kayak Budapest. Dari warna-warna kotanya itu juga sama. Lalu kemudian dia juga kayak dipisah antara kota satu dengan kota lainnya, itu ada dipisahkan sungai gitu. Nah, Budapest itu persis Buda dan Pest gitu. Morning, hari ketiga di Austria, di Salzburg. Pagi ini kita udah check out dari hostel. Hostel ini memang murah, tapi saya kurang rekomen karena security-nya satu, orang-orang buat keributan juga nggak ditegor. Sampai kemarin harus berulang kali ke security-nya. Lalu yang kedua adalah, sambil geret koper soalnya. Yang kedua adalah kita sekarang mau ambil bus untuk ke Hallstatt. Kita akan menginap di Hallstatt 1 malam karena I've been dreaming to go there, so yeah. See you.
Ada stairs. Iya ya, ini benar. Akhirnya we've arrived at accommodation. Hai Bunda. Akhirnya 25 kilo sampai. Udah check in, udah taruh barang. Sekarang kita mau explore the city. Finally it's all start. Sekarang mau cari makan dulu. Tempat makan tadi yang kita lihat waktu kita datang, baunya kalau teman-teman bisa mencium lewat video ini, aduh wangi, tapi wangi French fries sih sebenarnya. Jadi kita langsung masuk aja. Hai guys, kita baru aja selesai makan. Tadi makanannya sampai lupa di video karena saking laparnya. Jadi basically itu kayak grilled fish gitu sama potato. Terus ini kita udah membayar. Nah tapi di sini satu hal yang perlu kalian ingat semua kalau ke Hallstatt itu harus bawa uang cash karena kebetulan kita nggak bawa uang cash. Jadi sekarang teman saya Iin lagi ke ATM terdekat untuk ngambil uang cash. Jadi kalau ke Hallstatt remember just to bring your cash. Biasa kalau ke Eropa itu jalannya yang di kota-kota aja, jarang yang kayak gini. Dia biasa kayak yang tipikal yang begini tuh kalau kayak ke Vietnam, ke Cina. Tapi kali ini benar-benar sama dah. Good morning, ini hari keempat kita. Hari ini kita di Hallstatt karena tadi malam udah nginep di sini. Sekarang jam 7. Jadi sengaja kita kenapa pilih nginep di sini satu malam supaya menghindari netizen. Nah, menghindari crowd. Jadi supaya enak ambil fotonya gitu. Jadi kita sekarang mau on the way ke TKP. Nanti yang dimana orang-orang selalu foto itu background gambarnya itu gereja. Jadi kita pagi ini lagi trekking mau ke kayak jembatan gitu, terus ada waterfallnya. So basically kita kayak hiking gitu. Terus
sambil cerita lah ya, kita sambil hiking kan biar seru. Aku nggak tahu kalau misalnya di Australia ini bahasa apa. Kemarin pas beli makanan tuh mau cari dari Google Translator. Ini Austria kok nggak ada bahasanya. Terus kenapa kritiknya bahasa Jerman? Terus pas orang-orang ngomong, oh iya, kenapa bahasa Jerman? Berarti Austria ini bahasa nasionalnya juga bahasa Jerman dong ya. Padahal guys, jadi mereka nggak punya bahasa like Austria gitu. Jadi bahasanya Jerman juga. Masih jauh nih. Lumayan ya. Permulaan di Austria. Nanti akan ditutup di Switzerland. I think I need a hiking shoes like. Yang ini cukup painful so far. I mean it's comfortable tapi nggak untuk kayak jalan trekking ini. Lama-lama kaki tuh kayak ketarik gitu aja. Bukan sakit tapi lebih ke capek gitu. Terus kita sambil cerita-cerita lah ya biar hikingnya nggak kerasa. Terus banyak yang wonder, I kinda travel a lot to Europe. Itu sebenarnya not that, I have a lot of money, no. But it's just because of God's gracefulness on me. Kayak trip ini biasanya aku selalu gunain point miles dari airlines kayak gitu. Jadi dimana yang kayak one tripnya itu kita cuma bayar kayak almost 1 juta per trip. It depends on the class juga gitu. Nah terus sampai di Eropa ini kita lanjut ya. Jadi untuk pesawat most of the time I'm using miles gitu. Terus yang kedua adalah in terms of accommodation, lucky enough kayak tahun 2019 atau 2020 gitu, kayak I won some kind of competition gitu with the credit card. So waktu itu ceritanya I won the trip for 4 days 3 nights. Itu bisa pilih gitu negaranya. Terus dan ketika itu pandemi datang kan. Jadi basically I did not get to use the voucher gitu. Habis itu tanya mereka gitu, pihak banknya gimana ini ya penyelesaiannya, maksudnya solusinya kalau kita nggak bisa gunakan ada solusi lain nggak gitu. Nggak lama mereka kasih solusi adalah pertamanya itu dari trip Asia Tenggara ganti jadi trip ke Bali. Tapi waktu itu belum memungkinkan juga, pandemi juga kan masih. Sampai akhirnya mereka kasih alternatif lain tuh adalah kayak voucher hotel gitu. And it's worth 5,000 USD. Wow! Ya kalau di convert itu ya you can do the calculation. So basically so far most of my trip I either stay with friends or I use that vouchers. It depends on the destination, the cities kan, kalau misalnya mereka itu ada gitu. Or I stay in a hostel. And seperti yang udah saya bilang sebelumnya di vlog sebelumnya, kalau stay di hostel itu so far my budget itu kayak 500.000 per malam kayak gitu. Jadi ya I think untuk 500.000 di Eropa itu udah lumayan banget. Jadi untuk standarnya hostel itu udah oke gitu. Jadi that's how I survive traveling gitu. Oke, kita masih jauh.